Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kota terangker yang tidak boleh dikunjungi Indonesia. Mitos kota Kediri yang selama ini dianggap sebagai wilayah wingit atau angker atau keramat yang tidak boleh didatangi oleh Presiden Republik Indonesia yang masih menjabat sangatlah kuat. Sebab dari 6 orang presiden yang berkuasa di Republik ini, hanya 2 orang presiden yang berani datang ke kota Kediri, yaitu Soekarno dan Gus Dur. Kedua-duanya akhirnya diturunkan dari kursi presiden dengan cara politik. Hampir semua pendapat menyatakan tentang hal wingitnya atau keramatnya kota Kediri dibandingkan dengan kota lain di Indonesia bagi penguasa Nusantara. Selain Prabu Jayabaya menyatakan Kediri haram didatangi penguasa, kutukan kota Kediri juga dinyatakan oleh Kartikeyasinga, yaitu suami Ratu Sima yang jadi penguasa kerajaan Kalingga, Pramataram Hindu pada abad ke-6 Masehi di Kelingkepung, Kabupaten Kediri. Kutukannya sangatlah jelas. Bagi siapa saja kepala negara yang tidak suci, maka dia akan jatuh, ujar Kyai Ngabehi Agus Sunyoto, budayawan penulis Atlas Wali Songo. Agus Sunyoto menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Kartikeyasinga sebagai kepala negara, dia menyusun kitab tentang hukum pidana pertama di Nusantara yang diberi nama Kalingga Dharma Sastra, yang terdiri dari 119 pasal. Hal ini sangat tergantung kepada keyakinan sebenarnya untuk masuk wilayah Daha atau kota Kediri. Namun sebagian besar tidak berani masuk wilayah kota Kediri. Ditanya lokasi kerajaan Kalingga yang sebenarnya, sebab ada yang menyebut bahwa Kalingga berada di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Agus Sunyoto menjelaskan bahwa Ratu Sima memang berasal dari Jepara atau yang dikenal dengan nama Kalingga Utara. Sedangkan suaminya yaitu Kartikeyasinga berasal dari kerajaan Kelingkepung kota Kediri atau yang dikenal dengan Kalingga Selatan. Dalam sejarah Nusantara, di daerah Kelingkepung kota Kediri ini pernah kembali berjaya pada periode akhir Majapahit tatkala kerajaan itu mengalami disintegrasi. Rupanya penguasa Kediri bangkit kembali dan pada tahun 1474 berhasil menumbangkan hegemoni kerajaan Majapahit. Jawa dalam keadaan pecah belah tersebut kekuasaannya sampai pada tahun 1527, kemudian bergeser kembali ke Kediri atau Daha dengan pusat kekuasaannya di Kelingkepung kota Kediri di bawah dinasti Girindrawardhana. Dalam prasasti Jiu disebutkan bahwa tahun 1486 Masehi nama kerajaannya adalah Wilwatekta Daha Jenggala Kediri. Kemudian kerajaan ini pun berakhir akibat perluasan Islam oleh intervensi Giri yang menganggap dinasti yang berkuasa bukanlah kelanjutan dinasti yang memerintah kerajaan Majapahit terdahulu. Di saat Indonesia merdeka dari penjajahan pada tahun 1945, selain Soekarno dan Gus Dur yang berani masuk ke wilayah kota Kediri, lainnya rata-rata hanya diwakilkan kepada wakil presidennya. Uniknya hanya Soekarno dan Gus Dur saja yang jatuh dari kursi kepresidenan pada saat masih menjabat. Apakah kutukan dari kota Kediri ini fakta atau hanya sebuah kebetulan saja? Mitos siapapun presiden Indonesia yang mengunjungi Kediri, Jawa Timur bakal lengser dari jabatannya kembali menjadi perhatian publik setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung melarang Presiden Jokowi bertandang ke sana. Pramono khawatir Jokowi bernasib seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jika menginjakan kakinya ke Kediri. Menanggapi hal itu, pengamat ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, Purnawan Basundoro, mengatakan apa yang dikatakan Pramono tersebut
bagian dari kepercayaan masyarakat Kediri yang sudah mengakar sejak dahulu. Memang sebagian masyarakat masih percaya dengan hal semacam itu, dan itu memang kepercayaan yang berakar jauh pada tradisi kita, kata Purnawan. Namun demikian, Purnawan melihat mitos yang dipercaya masyarakat tersebut belum tentu mengandung kebenaran. Sebab selama ini ia belum menemukan catatan sejarah atau kitab yang membenarkan Kediri sebagai kota kutukan bagi penguasa. Salah satu literatur yang dipercaya memuat tentang kutukan tersebut adalah Babat Kediri, sebuah manuskrip kuno yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Kediri, karangan Mas Ngabehi Purbawijaya. Namun Purnawan tidak yakin betul kutukan itu disaksikan di dalamnya. Saya belum pernah membacanya. Babat Kediri seperti apa isinya terkait dengan kutukan itu. Tapi memang setahu saya, seperti misalnya ramalan tentang Jayabaya, kalau dalam kajian sejarah itu bersifat post factum. Jadi setelah kejadian barulah orang cari referensi masa lalunya, kata Purnawan. Sejumlah presiden Indonesia yang lengser ke Prabon dikaitkan dengan kunjungan mereka ke tanah Kediri, mulai dari Soekarno, B.J. Habibie, dan Gus Dur. Sebagai catatan, Habibie tidak kembali menjadi presiden setelah berakhir masa tugasnya karena memang tidak ikut kontestasi pemilu pada tahun 1999. Sementara Soeharto yang menjadi presiden 32 tahun tidak pernah menginjakan kaki di Kediri, namun tetap lengser pada tahun 1998. Meski begitu, mitos itu terpecahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunjungi Kediri 2 kali pada tahun 2007 dan tahun 2014 lalu. Namun demikian, Purnawan mengaku ia tetap menghargai kultur masyarakat Jawa yang begitu teguh berpegang pada kepercayaan yang ada di sekitarnya. Masyarakat Jawa juga punya alasan kuat hingga mempertahankan tradisinya. Atas dasar itu, ia pun meminta Presiden Joko Widodo tidak terlalu memikirkan mitos tersebut. Mitos-mitos semacam itu hanya akan merugikan masyarakat di daerah lantaran akan tertempel stigma negatif. Daerah Kediri memang memiliki catatan sejarah yang panjang, terutama pasca Raja Airlangga berkuasa di Jawa abad ke-11 Masehi. Kemudian berkembang pesat di masa Raja Kaweswara hingga Prabu Jayabaya. Di masa kerajaan Singasari hingga Majapahit, wilayah Daha atau Kediri selalu menjadi daerah prioritas dan dijadikan ibu kota kerajaan.